Eh, Alhamdulillah pagi ini saya ketemu dengan alumni Fisika Sains ya, Universitas Negeri Makassar. Saya kira dia pengusaha besar dan ternyata memang benar. Karena dia keluar dari mobilnya yang cukup mewah untuk seorang yang bukan berprofesi pengusaha atau bekerja di tempat yang layak, tempat perusahaan yang memiliki jangkauan dan kinerja bagus, reputasi bagus, sehingga mampu menggaji karyawannya dengan besar. Jadi saya tidak percaya kalau mobil sebagus itu bisa dibeli oleh, mohon maaf, seorang PNS yang tidak punya pekerjaan lain di samping sebagai PNS. Maaf dek, namanya siapa? Awaludin. Awaludin. Awal tahun selesai tahun berapa itu? Alhamdulillah 2004. 2004. Lalu kemudian setelah 2004 dengar-dengar katanya tadinya mau jadi guru, Iya. tapi kemudian salah seorang dosen namanya Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asad menyarankan, sudah kamu keluar dulu. Nah, pengalaman keluar kemana itu keluar? Alhamdulillah sempat ke Jakarta kemarin. Jakarta. Jakarta itu kemudian ada adik yang sebenarnya sudah bergabung ke sana. Nah, kemudian adik lah yang sempat dari pengalaman itu. Oke. Sebuah perusahaan. Iya. Di perusahaan inilah yang kemarin sempat mencicipi berbagai aktivitas. Jadi saya dengar katanya perusahaannya offshore ya. Ya. Jadi pengeboran lepas pantai begitu Ada ya. pengeboran, kadang juga pelabuhan. Pelabuhan. Ada juga proyek building pantai. Oh, ada juga ya. Itu berapa lama kerja di sana? Sekitar di perusahaan pertama itu sekitar setahun. Setahun. Iya, nggak terlalu lama bro. Lalu pindah lagi Pindah lagi ke namanya Buana Buana Internasional. Internasional. Itu tempat kerjanya di mana saja? Kemarin yang sempat saya datangi itu pertama proyek pertama di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya, istilahnya Sing Towing namanya. Kemudian ada lagi di Balongan, proyek Pertamina. Iya. Itu yang terakhir kemudian saya keluar. Itu pindah dari perusahaan pertama ke perusahaan kedua itu apa? Motivasi karena ingin pengalaman atau karena gaji yang lebih besar? Ya sekedar saja, cari pengalaman. Pengalaman. Tapi mana lebih tinggi gaji perusahaan pertama dengan gaji kedua? Perusahaan pertama lebih tinggi. Lebih karena tinggi. Besar Perusahaannya. Maaf, bisa nggak disebutkan kira-kira berapa gaji di situ? Kemarin itu pertama per gaji per bulan itu masih sekitar 25-an. 25 juta. Nah, setelah itu kemudian ada gaji tagihan itu sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Di totalnya sebulan? Total sebulan masih yang 100-an lagi. Begitu ya. Jadi pokoknya setelah pindah ke perusahaan kedua itu agak lama. Lebih lebih singkat lagi. Cuma masih kadang keluar juga. Tapi artinya ketika di perusahaan itu bisa nabung ya. Ya, bisa nabung. Ini kan sebetulnya Fisika Sains. Dulu ambil kekhususannya bidangannya apa? Fisika bumi. Fisika bumi. Lalu kemudian ketika bekerja di pengeboran masih ada hubungannya? Ada. Karena pakai instrumen ukuran gitu. Oke. Ya. Kalau misalkan building apa itu tidak ada hubungannya kan ya? Tidak. Tapi bisa Tapi masih bisa karena kita masih sebatas engineer di situ. Engineer ya. Jadi prosedur kita bikin, kemudian sambil itu supervisi. Pengalamannya. Ini kan sebetulnya walaupun agak dekat ada persinggungan, tapi sebetulnya tidak pas begitu dengan bidang keilmuannya ya. Nah, bagaimana cara beradaptasi dari kampus yang kemudian banyak belajar teori, lalu kemudian sedikit ketika tugas akhir memang karena sudah masuk di bidang keahlian fisika bumi, mungkin sudah sedikit belajar instrumen begitu, tapi setelah bekerja kan semua instrumen begitu. Gimana itu? Jadi alhamdulillah kemarin Prof ada kalimatnya itu yang saya ingat bahwa kita sebenarnya yang namanya mahasiswa bahkan sarjana nantinya itu
bukan siap kerja, Iya. tapi siap pakai, Siap pakai. siap latih. Itu kalimat siapa? Saya? Kalimat Oh begitu. Oh iya. Iya, waktu itu Saya sering juga. memang mengeluarkan Iya, iya. bahwa kita itu siap latih, Iya. bukan siap kerja, bukan siap Betul. apa. Iya. Jadi apapun sebenarnya bahwa ketika kita membiasakan melatih sesuatu itu insya Allah bisa walaupun sedikit. Walaupun Lama sedikit. kelamaan ya. Ya, insya Allah bisa. oke. bisa Memang cepat. betul selalu itu dulu ketika belum ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya sudah sering mengatakan bahwa karena kita berasal dari universitas akademik, kita belajar teori, teori yang kita pelajari itu belum tentulah cocok dengan lapangan, tapi kita punya kesiapan untuk bisa training, dan training. Ya, karena kita sudah diajar untuk bagaimana berpikir, lalu bagaimana meneliti, lalu bagaimana pengembangannya kan itu di perguruan tinggi ya. Tapi sekarang gini, dulu kan memang gajinya besar ya, besar, dan itu bisa nabung. Lalu kemudian pada akhirnya karena panggilan keluarga maka harus kembali ke darat. Ya, dari laut ke darat begitu. Nah, sekarang menjadi ASN. ASN. Tahun berapa menjadi ASN? ASN kemarin terangkat 2006. 2006. Oke. Nah, tapi sekarang pokoknya sempat menikmati bagaimana bekerja di luar dengan gaji yang cukup, tapi karena pengabdian pada keluarga itu lalu kemudian kembali ke darat. Nah, tapi setelah kembali karena punya pengalaman di luar itu mungkin bukan hanya sekedar ASN, mungkin ada usaha-usaha lain. Sekarang sablon kecil-kecilan, Prof. Sablon kecil-kecilan. Tapi paling tidak itu sudah usaha. Alhamdulillah. Berapa karyawannya? Belum perusahaan, masih skala kecil. Masih Tapi rumahan. ada karyawan sudah? Belum, masih Belum. Kerja sendiri. Oke. Obsesi ke depan? Ya, insya Allah bahwa karena motivasinya kembali kepada keluarga, Iya. bagaimana bisa membina keluarga. Membina keluarga dengan baik, anaknya bisa disekolahin. Alhamdulillah. Selama kerja di perusahaan, itu bagaimana dengan pengalaman kemampuan bahasa Inggris kita di kampus? Kemampuan bahasa Inggris kemarin karena memang di kurikulum itu kan kita cuma dibekali bahasa Iya. Inggris dasar, Mm-mm. jadi boleh dikata memang masih Tidak bermanfaat Iya, sebetulnya iya. karena hanya dasar gitu. Iya. Tapi gimana mengembangkan itu ketika harus ketemu dengan orang bule, apalagi perusahaan internasional? Iya, karena menurut saya kemampuan bahasa itu hanya pembiasaan. Kebiasaan, How to right. spell, how to Oke, spell. ya. Pokoknya Ketika itu, speaking and iya, speaking aja iya. sebetulnya ya. Mereka juga sebenarnya memaklumi bahwa kalau misalnya ada kesalahan bahasa, dia tahu bahwa oh ya ini, tapi dia paham maksudnya. Iya, paham maksudnya. Lama-lama akan saling ini. Iya. Jadi pengalaman 2 tahun sekian itu kemudian kalau hanya untuk komunikasi bisa ya. Iya, bisa lah. Nah, kalau gitu sarannya untuk adik-adik yang kemudian sekarang ini dulu saja tahun 2004 Iya. itu masih relatif kurang persaingan, sekarang semakin tinggi lagi. Nah, gimana sarannya untuk penguasaan bahasa? Saya sederhana, kalau misalnya di sekolah kemarin sempat ada itu di tahun 2007, 2008, saya kembangkan kayak English Camp. Oh, English Seperti- Camp. iya, Untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak. Hmm. Paling tidak hari akhir pekan, hari Akhir Sabtu. pekan. Iya. Iya, jadi dengan pengalaman 2 tahun, lalu kemudian malah bisa membina English Camp. Iya, tapi itu juga semampunya. Ya, paling tidak kan memang justru begini, karena tidak berdasar pada teori ketika belajar bahasa Inggris, tapi langsung speaking begitu, maka tentunya English Camp itu memang aplikasi, Iya. bicara langsung, keberanian berbicara. Karena sebetulnya salah satu kelemahan kita adalah kita sebenarnya tahu teorinya, tapi saking banyaknya teorinya, terutama tentang tenses, kita mikir ini past tense, future, atau present, atau past dan seterusnya itu kan hanya kita ngomongnya jadi kaku gitu ya. Tapi ketika kita lepas bicara bahasa itu akhirnya nanti akan terbentuk sendiri. Ya, saya kira bagus sekali dan saya senang ketika adik ini keluar dari mobilnya dan masih mengenal saya. Ya, itulah kebanggaan kita sebagai seorang guru ya. Nah, kita sudah lupa murid kita dan ternyata murid masih mengingat kita. Tapi saya setuju tadi bahwa dimanapun untuk hari ini anak-anak kita tidak mungkin memang langsung dipersiapkan di kampus. Apalagi kita adalah perguruan tinggi akademik, bukan perguruan tinggi vokasi. Dengan demikian memang untuk isolasi kerja itu perlu kesiapan mental dan moral. Tetapi yang pasti bahwa perguruan tinggi itu mampu mempersiapkan basic sebetulnya untuk kemudian bisa berkembang dengan baik. Sudah punya putra berapa sekarang? Alhamdulillah 3. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Istri kerja juga? Alhamdulillah di SMP Galesong. Ya, Leso. Ya, sukses. Anak-anaknya disekolahin.
kalaupun tidak seperti dulu maunya mau ke S2 dan seterusnya, tapi anaknya nanti at least sekarang harus ajar mereka, biasakan mereka untuk bahasa asing. Tidak harus bahasa Inggris, tapi bahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Jepang atau bahasa apa saja. Kebetulan memang Oh, cocok kalau begitu, luar biasa sekali. Oke guys, anak-anak saya, murid-murid saya, mahasiswa saya yang ada di kampus-kampus, di kampus manapun tempat saya mengajar, Anda sudah mendengarkan langsung bahwa ternyata kampus sebetulnya telah mempersiapkan mental kita untuk bisa berkembang dimanapun kita berada, dengan satu catatan keyakinan kita bahwa sebenarnya kita punya basic yang bagus. Dengan demikian jangan pernah takut menghadapi pasar kerja, dunia kerja. Yang penting Anda punya kepercayaan dan diri yang tinggi dimanapun itu, apakah sesuai atau tidak dengan bidang ilmunya, tapi yang pasti Anda memiliki kemampuan dasar yang baik untuk kemudian bisa berkembang dimanapun Anda berada. Yang penting jangan pernah takut dan jangan pernah lelah untuk belajar dan belajar. Satu hal adalah ternyata untuk bisa survive di luar itu adalah Anda harus menguasai salah satu bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Dan belajar bahasa Inggris itu tidak harus grammarnya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana Anda mampu dan berani mengemukakan kalimat-kalimat Anda dalam bahasa Inggris yang kemudian orang bisa pahami. Dan satu hal dari adik ini tadi pengalamannya, terkadang kita kurang bagus bahasa Inggrisnya, malah kurang lengkap, bahkan mungkin salah, tapi ternyata orang-orang di luar sana bisa memahami apa yang kita maksudkan. Fungsi bahasa adalah bagaimana mengkomunikasikan apa yang di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, dan orang bisa pahami. Salam semangat untuk sukses seperti adik ini. Adik siapa lagi namanya? Awaludin. Terima kasih Awal, masih mengenal saya. Sekali lagi saya senyum. Ini kayak yang mengenal saya. Iya. Terima kasih Dinda. Oke.